Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Perkenalkan, nama saya Glendris Surya Berkat, Stambuk L131932. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Manajemen Ekonomi Pariwisata Alam. Berikut materinya. Ya baik, kami dari kelompok 6 terdiri dari Janet Kristia Huta Galung, Muhammad Syahran, Kartini Pratiwi, saya sendiri Glendris Surya Berkat, dan Fadil Abdillah. Di sini kami akan membahas tentang manajemen ekonomi pariwisata alam. Apa yang dimaksud dengan manajemen pariwisata? Manajemen pariwisata adalah suatu tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam bidang pariwisata. Manajemen pariwisata juga diartikan sebagai perjalanan dari satu tempat ke tempat lain bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu. Jenis-jenis pariwisata. Yang pertama, wisata budaya. Wisata budaya ini yaitu tindakan seseorang ataupun kelompok untuk mencari tahu tentang hal-hal yang unik. Hal-hal unik itu bisa dimaksud dengan sebagai budaya dari setiap daerah ya. Oke, lanjut. Wisata maritim atau bahari. Wisata maritim ini itu wisata pantai yang terdapat di daerah pesisir pantai. Selanjutnya wisata cagar alam. Ini merupakan wisata cagar alam itu wisata yang terdapat di hutan lindung, di mana di sana terdapat hewan-hewan yang dilindungi. Selanjutnya wisata konvensi. Wisata konvensi ini itu pertemuan antar seseorang dengan yang lain dalam bentuk konferensi atau rapat seperti meeting, begitu juga. Selanjutnya wisata pertanian. Wisata pertanian ini itu seperti areal perkebunan atau pertanian, peternakan, yang dimana wisatawan itu bisa datang melihat-lihat hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan, dan juga mereka juga bisa belajar dari hal yang dilihatnya. Selanjutnya keenam, wisata buruh. Wisata buruh ini itu wisata di mana areal di mana suatu kawasan itu yang telah ditetapkan pemerintah sebagai tempat perburuan. Selanjutnya wisata sejarah. Yang terakhir itu wisata sejarah. Oke, next. Bagaimana konsep dari manajemen pariwisata?
Konsep manajemen pariwisata terdiri dari dua konsep, yaitu konsep penawaran dan konsep permintaan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam masyarakat. Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten atau kota, di mana mengacu pada amanah tersebut untuk 22 kepentingan nasional dan pemerintah. Bagaimana upaya untuk mengembangkan pariwisata? Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan pariwisata adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana tempat tersebut, menggencarkan promosi destinasi wisata yang menarik, di mana kita harus mempromosikan potensi-potensi apa yang bisa kita jual dari tempat wisata tersebut atau destinasi peninggalan yang terdapat di tempat wisata tersebut. Nah, kita harus promosikan itu. Yang kedua, tingkatkan iklan pariwisata berbasis digital. Kita tahu kan sekarang kita ini hidup di dunia digital ya. Semua itu serba gampang. Jika kita memiliki handphone ya, cukup dengan memotretnya lalu mengunggahnya di FB. Nah, itu bisa juga, itu salah satu tanda secara tidak langsung kita mengiklankan potensi dari wisata tersebut. Yang perlu kita ketahui ya, dalam mengembangkan pariwisata, kita harus memperhatikan aspek-aspek aspek-aspek wisata alam kreatif. Nah, itu di mana itu sebagai acuan tempat wisata tersebut itu menarik untuk dikunjungi. Nah, kita harus berpatokan pada itu, di mana jalur transportasinya ke tempat wisata itu bagaimana, kayak tempat ibadah di sana itu ada atau tidak ada. Nah, itu kita harus perhatikan semua sarana dan prasarananya. Ya baik, sekian dari pemaparan materi saya. Terakhir, terima kasih atas perhatiannya. Shalom.